seberapa saingannya, seberapa ini sih. Produk ya, bukan ini. Bukan secara keseluruhan ya produknya. Produk detail. Produk detail, guys. Alat cukur Encen Mini 6. Wah, kakaknya gokil. Gokil sumpah. Oke, guys. Oke ya. Nih aku kasih tahu. Kita contoh. Nih, aku juga sama, Kak. Dulu pernah mempromosikan alat cukur ini ya. Aku juga sama, Kak, ya. Aku juga sama. Nah, kita bakal pakai ini, contoh ini ya, biar oke, guys, aku bakal kasih contoh dan nanti kalian bisa ibaratnya tuh kalian bisa praktekkan ke produk kalian yang udah ditentukan. Nah, contohnya produk ini, kakaknya ini komen ya, produk Encen Mini 6. Kak, di sini kita masuk ke step yang kedua. Bang, step yang keduanya itu apa, Bang? Nah, kalian cari atau kalian pilih ya, kalian pilih stok ataupun bukan stok, sorry. Kalian pilih yang produk terjualnya. Ini kan ada produk terjual, guys. Tulisan terjual ya, terjual ya. Nah, kalian pilih yang masih di sekitar 10 ribuan sampai mungkin di bawah 10 ribuan, yang masih puluhan ribu, di 10 ribuan atau di bawah 10 ribu ya. Itu lebih nantinya lebih worth it lagi. Kenapa? Karena ketika produk kalian sudah terjual ratusan ribu, bahkan sudah terjual 50 ribu ke atas misal, itu berarti produk kalian itu sudah winning di banyak kreator atau udah trending di banyak kreator. Nah, ketika produk tersebut sudah winning, itu kita lumayan susah bersaing, guys. Nanti bakal aku jelasin ya. Nah, kita bakal kasih contoh ini karena tadi ada yang komen Encen ya. Aku yakin kok produknya yang ini kan, yang secara ofisial kan. Aku yakin produknya yang ini. Nah, kakaknya lihat produk ini 445k terjual, Kak. Nah, oke. Nggak apa-apa, kita kan ini buat contoh doang, nggak apa-apa ya. Kita ini kan buat contoh. Yang penting aku udah kasih tahu yang lebih direkomendasikan itu berapa. Nah, oke, kita bisa klik dan di sini kita masuk ke step yang ketiga, Kak. Kita masuk ke step yang ketiga di mana kita harus meriset rating produk dan juga rating dari seller. Kenapa kita harus meriset rating produk dan juga rating dari seller, Kak? Karena nantinya bakal mempengaruhi PQP dan juga traffic di akun kita juga. Akan mempengaruhi PQP dan juga traffic di akun kita juga, guys. Oke. Rekomendasi rating produk itu di 4.6 minimal banget 4.6. Kalian bisa cari 4.7, 4.8, 4.9 dan juga 5.0 itu lebih bagus. Nah, kita cek ke bagian bawah. Kita cek ke bagian bawah ya, Kak ya. Kak, kakaknya ngapain spam, Kak Ridwan? Kan di sini aku mencontohkan produk, tinggal kakaknya ikutin aja, nanti disesuaikan sama produk kakaknya. Aku hanya mentutorialkan gimana caranya riset produk simple versi aku, Kak. Terus ngapain spam gitu. Padahal nggak mungkin aku buat contoh juga, kan ini udah ada contoh satunya. Iyalah, malahan lagi, diketik lagi berbaterai. Malahan diketik lagi, guys, gokil. Oke, kita bakal lanjut ya. Nah, Kak, rating dari seller itu bakal mempengaruhi banget, Kak. Rating dari seller itu bakal mempengaruhi banget. Karena setiap produk dari seller itu memiliki trafficnya masing-masing, Kak. Kalau kakaknya tahu, setiap produk dari seller itu memiliki trafficnya masing-masing. Nah, rating seller minimal itu di 4.0 ya. Rating seller itu minimal di 4.0. Jika kalian cari yang 4.2 ke atas itu lebih bagus lagi ya. 4.2 ke atas itu lebih bagus lagi. Oke, buat kalian yang belum tahu, seller itu ada tiga. Ada tiga yang membedakan seller, Kak. Nah, untuk yang seller mall, ini kan ada tulisan mall, Kak. Nah, ini berarti sellernya itu udah official, ya. Sellernya itu udah official dan ada juga seller yang power shop. Nah, ini yang power shop dan ada juga seller yang nggak ada name-nya kayak gitu. Nah, yang kayak gini misalnya. Jadi ada tiga macam.
Nah, biasanya yang lebih worth it, yang seller-seller mall kayak gini biasanya budgeting buat iklannya lebih banyak, Kak. Ya, budgeting iklannya itu lebih banyak lagi. Dan yang power shop gimana? Bagus nggak? Bagus juga. Yang nggak ada power shop dan mallnya gimana? Tetap bagus. Tergantung kalian seberapa percaya sih sama seller-seller tersebut ya. Jadi benar-benar dimaksimalin buat pemilihan seller, Kak. Oke? Nah, aku juga bakal kasih tahu ke kakaknya. Aku bakal kasih tahu ke kakaknya nanti cara membedakan produk yang sellernya lagi beriklan atau sellernya nggak pakai iklan, itu produk-produk yang kayak gimana. Produk-produk yang sellernya pakai iklan atau enggak itu kayak gimana, nanti aku bakal jelasin juga ya, tapi nanti setelah riset produk. Oke, nanti aku bakal jelasin. Kalau aku lupa kalian tagih aja ya guys. Kalau aku lupa kalian tagih aja. Nah, untuk step ketiga udah ya. Untuk step ketiga itu udah kita riset. Nah, di bagian informasi promosi kita masuk ke step nomor 4. Di bagian informasi promosi kita masuk ke step nomor 4, Kak. Nah, di step nomor 4 ini ada stok tersedia, Kak. Ya, di step nomor 4 itu ada stok tersedia. Kenapa kita harus meriset stoknya juga? Karena nggak mungkin, jarang banget ya. Jarang banget, Kak. Jarang banget untuk pemula, apalagi kreator besar aja jarang, Kak. Yang ibaratnya mempromosikan baru satu video itu produknya langsung trending. Itu jarang banget. Makanya kita perlu stok yang lebih banyak agar apa? Ketika kita mau mentrendingkan barang tersebut, itu jangka waktunya nanti lumayan panjang dan stok kita nggak keburu habis. Nah, minimal adalah di 5 ribuan ataupun 10 ribu ke atas itu lebih bagus untuk stok produknya. Paham ya sampai step nomor 4? Kita lanjut ke step nomor 5 terakhir, dan nantinya step nomor 5 ini wajib banget kalian pahami dan benar-benar pahami, karena aku bakal kasih beberapa pemahaman untuk step nomor 5 ini ya. Oke, Kak, untuk step nomor 5, kakaknya tahu nggak fungsi dari belajar dari kreator ini? Belajar dari kreator ini merupakan saingan kakaknya loh di produk dari seller tersebut, Kak. Kalau kakaknya belum tahu, affiliate TikTok itu kejam, Kak. Ketika barang kita sama, ketika kita satu seller, itu kita saingan. Gak memandang kakaknya pemula, gak memandang kakaknya udah mulai 3 bulan, gak memandang kakaknya udah mulai 1 tahun. Yang senior, yang pemula, semuanya sama. Ketika sudah mempromosikan produk yang sama, semuanya sama-sama bersaing di produk tersebut. Nah, belajar dari kreator ini adalah kreator-kreator yang memiliki penjualan tinggi untuk produk tersebut, Kak. Nah, biasanya kalau penjualan kalian udah mulai tinggi, itu bakal masuk ke dalam belajar dari kreator ini. Ya, bakal masuk ke dalam belajar dari kreator ini. Tetapi di belajar dari kreator ini biasanya itu ada juga produk dari seller berbeda, Kak. Biasanya ada produk dari seller berbeda. Nah, gimana cara mengetahuinya? Kita bisa klik untuk videonya. Nah, ketika kita klik untuk videonya, ini ada nama seller dan juga produk terjualnya udah berapa. Nah, di sini kita lihat lagi, Kak. Tuh, nama sellernya sama, berarti saingan kita. Ketika sellernya masih sama, itu masih saingan kita. Kalau masih satu produk, itu berarti masih saingan kita. Ketika sellernya beda, itu berarti bukan saingan kita dari produk di seller itu. Oke? Dan di sini, ini tuh untuk penjualan pertama, nomor 2, dan nomor 3. Ini untuk penjualan yang banyak di produk tersebut. Kakaknya coba tanya ke diri sendiri dulu. Kak, kakaknya mampu nggak bersaing sama sekelas influencer ataupun kreator-kreator yang mungkin lebih besar dari kakaknya? Nah, kakaknya bisa lebih berfokus lagi, Kak, sebenarnya. Lebih berfokus kemana, Bang? Lebih berfokus lagi ke orang-orang yang emang notabene kita itu saingannya lebih sedikit. Ya, kita itu saingannya lebih sedikit lagi. Kita bisa mencari produk dari seller yang lain yang nantinya ibaratnya itu sellernya sama-sama kita riset, semuanya itu sama-sama kita riset, tetapi kita lebih ada kesempatan untuk bersaing, Kak. Oke ya, paham sampai situ ya. Dan kita bakal contoh gimana sih yang saingannya itu lebih sedikit ya. Produk apa tuh? Tadi ada yang ngetik sajadah kayaknya, sajadah. Kita bakal cari, kita bakal kasih contoh ya.
Bentar guys, bentar ya. Karena kita mau langsung praktek nih, harus memilih-milih produk Kak, karena nggak ada pempreparean sama sekali ya. Nah Kak, kakaknya bisa langsung scroll aja di bagian informasi promosi. Nah, kalau saingannya kayak gini, itu lebih gampang lagi Kak. Viewsnya itu belum terlalu tinggi dan produknya terjualnya itu masih di 7 ribuan. Coba perbandingkan dengan seller pertama yang tadi kita buat contoh. Nah, ini lebih worth it lagi. Tuh, penjualan nomor 1, 2, 3-nya aja itu terdapat hanya puluhan ribu views. Bahkan ini untuk nomor 2, 3 hanya 10 ribuan. Lebih worth it lagi karena saingan kita lebih sedikit, apalagi yang lebih sedikit lagi. Oke, di sini aku bakal kasih contoh untuk produk aku sendiri deh. Biar kalian semakin paham untuk produk yang aku promosikan juga. Kak, kakaknya tahu nggak? Di TikTok itu banyak banget produk, bahkan sampai ratusan ya buat produk, dan sellernya juga itu banyak banget. Nah, ketika kakaknya masuk ke akun aku, itu produknya aku winning di stop kontak Kak. Tetapi stop kontak kan ada banyak banget. Bener nggak? Stop kontak ada banyak banget. Kakaknya tahu nggak? Awal aku mempromosikan itu tadinya hanya satu seller. Aku awalnya itu mempromosikan satu seller dan akhirnya aku mempromosikan dari beberapa seller. Nah, salah satunya aku bakal ambil contoh 2 seller aja Kak. Aku bakal ambil 2 seller aja. Iya, nanti aku bakal bahas ciri-ciri seller yang beriklan untuk produk ya. Kita selesaiin dulu untuk riset produknya. Nah, aku bakal kasih contoh 2 seller yang awalnya aku promosikan untuk mentrendingkan produk aku. Awalnya aku menggunakan seller dari Peplus Lightning. Nah, untuk produknya sendiri itu sudah terjual 74.000 terjual. Kalau kita klik produknya, produk ini tuh dari udah lama itu udah trending. Bahkan sampai sekarang penjualan nomor 1 terbaik. Kak, ini itu komisinya 10% Kak. Produk ini komisinya itu 10%. Ketika beberapa bulan lalu, hai sayang. Ketika beberapa bulan lalu, ya, produk ini trending, itu yang mempromosikan bener-bener semua kreatornya banyak banget yang trending di produk ini Kak. Banyak banget yang trending di produk ini. Waalaikumsalam Kak. Ya, banyak banget yang trending di produk ini. Bahkan orang-orang tuh pada ikut-ikutan. Yang pemula itu pada ikut-ikutan. Kenapa? Karena mereka pengen trending juga di produk tersebut. Tapi mereka tidak sadar orang-orang yang lagi benar-benar trending waktu itulah saingan mereka sendiri. Kak, tahu nggak pas awal aku mempromosikan ini udah sampai 50-60 videoan. Dan sehari itu hanya terjadi penjualan 1-2, kadang nggak ada, kadang 3. Intinya berputar di situ-situ aja. Nah, akhirnya aku nemuin riset produk yang tadi aku praktek ke kakaknya. Dan akhirnya aku menemukan produk yang ini. Sama-sama dari Peplus, tetapi beda seller Kak. Beda seller kan? Beda seller. Oke Kak, produk ini kakaknya tahu nggak? Komisinya hanya 8%. Makanya yang lain itu berfokus selain produk yang pertama tadi trending, komisinya lebih besar. Makanya mereka berfokus pada mempromosikan produk yang itu. Dan waktu awal aku mempromosikan sekitar 2 bulan lalu itu hanya terjual 2.900. Dan sekarang itu sudah terjual 11.000 bahkan ya. 11.100 terjual produk sekarang. Kak, waktu awal aku mempromosikan itu sama sekali belajar dari kreatornya itu nggak ada yang mempromosikan Kak. Saingan aku itu sama sekali nggak ada. Dan sampai sekarang itu banyak banget video aku yang ada belajar dari kreator. Nah, ini ada Bang Neo ya, panutan aku. Ini baru naik 3 hari lalu. Baru naik di produknya itu 3 hari lalu. Dan Bang Neo itu pas awal ngepushnya itu 1 bulan lalu. Baru naik 3 harian lalu lah. Nah, ketika video-video kita udah masuk ke belajar dari kreator ini, kakaknya bakal mendapatkan traffic yang luar biasa Kak. Kakaknya bakal mendapatkan traffic yang luar biasa. Kakaknya tahu produk ini sekarang di aku itu udah berapa video?
Stop kontak aku sudah membuat sekitar 300 video, Kak. Aku benar-benar mentrendingkan produknya dari yang tadinya nggak ada sama sekali yang mempromosikan, dan aku mempromosikan di situ sendirian. Ibaratnya saingannya nggak ada yang benar-benar udah trending, Kak. Dan aku terus-terusan post di 2 sampai sekitar 2 mingguan aku udah berhasil ada video yang FYP. Nah gitu, itu cerita aku tentang stop kontak, Kak. Perbedaannya sangat jauh. Dan sampai sekarang pun itu aku masih banyak produk yang dari seller pertama, tapi ya gitu penjualannya zong-zongan, kadang ada kadang nggak ada. Tetapi untuk produk ini itu saingannya aku masih di sini masih menguasai, Kak, karena awal benar-benar kita mentrendingkan produknya sendiri. Ya. Kita benar-benar mentrendingkan produknya sendiri. Oke, Kak, aku bakal kasih contoh ke kakaknya karena tadi aku itu udah janji ke kakaknya, "Bang, gimana sih cara membedakan seller itu lagi beriklan di produknya atau seller itu lagi nggak beriklan?" Nah, oke, Kak, di sini ada contoh simpel, Kak. Kakaknya search aja produk kakaknya apa. Ketika ada tulisan di pojok kanan bawah ads atau iklan ya seperti ini. Ini ada tulisan iklan, berarti sellernya itu lagi mengiklan, mengaktifkan GMV Max di produknya tersebut. Ya. Dan kakaknya bisa cek yang satu lagi, itu hanya logo search, logo pencarian aja, nggak ada logo, nggak ada tulisan iklan ataupun ads. Nah, ini berarti perbedaan antara seller yang lagi mengaktifkan iklan di produknya dan juga seller yang lagi tidak mengaktifkan iklan untuk produknya. Jelas ya, kayak? Ini jelas ya perbandingannya ya. Iklan dan non-iklan di pojok kanan bawah. Jelas nggak? Iklan dan non-iklan. Oke ya. Jadi kayak gitu. Oke, Kak. Riset produk selesai dan aku bakal jelasin secara lebih detailnya lagi ke kalian semua. Aku bakal jelasin secara lebih detailnya lagi tentang riset produk yang tadi. Sebentar, guys. Oke, Kak. Aku bakal jelasin lebih detailnya lagi. Silakan buat yang belum follow, kakaknya boleh di follow. Sekiranya live ini bermanfaat, kakaknya bisa sharing terus-terusan di live ini ya. Yang belum di follow, silakan boleh di follow. Oke, Kak. Aku bakal jelasin dikit nih tentang yang tadi. Kak, aku bakal kasih 4 alasan. Aku bakal kasih 4 alasan yang benar-benar simple dan kita bermain logika di sini. Yang pertama, 4 alasan kenapa ketika kita mau mempromosikan produk yang benar-benar lagi trending di saat itu di banyak kreator lain, itu kita sulit mendapatkan kesempatan trending ketika kita baru mulai mau mempromosikan. 4 alasan ini kakaknya bisa simak. Yang pertama, Kak. Yang pertama, ketika produknya itu lagi trending, banyak trending di saat itu, kakaknya hanya ikut-ikutan. Tanpa kakaknya sadar, produk itu, kreator tersebut adalah saingan kakaknya sendiri. Tanpa kakaknya sadar. Dan ketika produk tersebut lagi trending di akunnya, itu bakal dijadikan winning product, winning content produknya. Kakaknya tahu nggak? Winning product biasanya itu bakal di-push terus-terusan sampai produknya jenuh, Kak. Bahkan satu hari itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai 7 kali sehari buat produk yang sama. Kenapa, Bang? Kenapa bisa terjadi seperti itu, Bang? Karena kayak gini. Produk tersebut sudah jelas memiliki traffic. Kreator tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatannya. Karena dari video-video barulah kita juga bisa mendapatkan penjualan-penjualan baru dan bisa berkesempatan trending di video-video yang baru-baru kita upload selain video yang udah trending duluan. Mereka bakal terus-terusan nge-push. Padahal mereka videonya sebelumnya udah banyak. Audiensnya udah terkumpul sampai produknya udah trending di akun mereka. Dan kalian baru masuk ke produk tersebut. Kalian itu baru masuk ke produk tersebut hanya ingin trending juga seperti mereka. Oke, Kak, kita masuk ke alasan kedua.
kita masuk ke alasan kedua. Kak, kakaknya tahu nggak? Ketika produk lagi trending, suatu kreator itu tidak ragu untuk mengeluarkan iklan di video mereka. Kreator tersebut itu tidak ragu untuk mengeluarkan iklan. Karena apa? Karena produknya jelas, trending, dan memiliki traffic. Itu momentum yang pas, Kak. Ketika kita mau beriklan, itu momentum yang pas. Produk kita di videonya itu benar-benar lagi naik. Itu momentum yang pas agar apa? Kenaikannya pesat. Kita nggak tahu jumlah iklan mereka berapa. Sedangkan kalian masuk hanya bikin video yang belum tentu video itu relate dan bisa bersaing dengan mereka. Sekarang kita berpikir aja, video kita udah bisa bersaing nggak dengan kualitas video mereka? Oke? Dari video aja deh. Jangan dari iklan dulu. Ya. Udah dua ya. Yang ketiga, kita realistis aja, Kak. Yang ketiga, ketika produknya udah trending, iya Kak, aku masuk lab Bang Adli. Aku udah lama belajar di Bang Adli itu udah lama. Aku kenal Bang Adli di labnya Bang Adli itu udah lama, udah sekitar 2 bulan 3 bulanan di labnya Bang Adli. Udah 2 sampai 3 bulanan di labnya Bang Adli. Kenapa emangnya? Kak, yang ketiga, silakan buat yang belum follow, sekiranya live ini bermanfaat, kalian bisa follow, kita sharing-sharing terus di live ini guys. Yang ketiga, ketika produk itu trending, mereka bakal mendapatkan prioritas dari suatu seller. Misal tentang iklan, seller itu biasanya ya, kalau produknya udah trending di akun kita, seller itu nggak ragu Kak mengeluarkan budgeting buat iklan. Bahkan kalau kakaknya pernah lihat, satu produk ya, misal ada yang trending, produknya stop kontak ya, seller itu bisa beriklan nyampe 50 juta, 70 juta buat satu produk yang lagi trending di akun kita. Kalau kalian terus-terusan nge-push produk tersebut ya. Kalau kalian terus-terusan nge-push produk tersebut, iklannya sampai segila-gilaan itu sellernya. Kenapa bisa segila-gilaan itu sellernya? Kenapa? Karena seller juga tahu produknya lagi trending di akun dia, di akun suatu kreator. Makanya sellernya berani ngeluarin budgeting iklan daripada seller harus ngeluarin iklan buat video-video yang gak jelas. Mereka bakal minta kode otorisasi bahkan di semua video barunya. Itu bisa terjadi. Maksudnya di post itu videonya itu dibuat terus-terusan sampai produknya itu benar-benar pendapatannya jenuh. Kita masuk ke yang keempat, Kak. Kakaknya tahu GMV Max nggak, Kak? Aku jelasin tentang GMV Max ya, yang aku tahu. GMV Max adalah, makasih buat yang udah give. GMV Max adalah suatu iklan yang besar dari seller ke TikTok. Nah, nantinya TikTok inilah yang akan menyebarkan uang dari seller untuk iklan ke produk yang kreator-kreator promosikan. Misal produknya itu misal tanaman hias ini. Seller dari tanaman hias ini itu mengaktifkan iklan GMV Max, ngasih duit ke TikTok agar TikToknya bisa menyebarkan trafficnya ke yang mempromosikan tanaman hias ini. Akan tetapi di sini itu ada tanda kutip. TikTok juga menseleksi video-video yang ada potensi. Benar-benar video-video yang ada potensi, Kak. Nah, secara tidak sadar, video-video yang potensinya tinggi banget
dan mendapatkan dampak iklan GMV Max yang begitu besar adalah video-video yang trending. Kenapa? Karena sudah jelas penjualannya, trafficnya meningkat terus, dan nanti biasanya video-video penjualannya banyak itu bakal ada di Belajar dari Kreator, dan setelah sudah tersebar di Belajar dari Kreator itu nantinya bakal tersebar secara merata ke orang-orang yang mempromosikan produk ini, produk tersebut ya, yang diaktifkan GMV Max-nya secara merata ke video yang ada potensi baru. Gak jelas gimana guys, emang aku kira aku jelasinnya udah detail banget loh guys, masa iya gak jelas? Aku kira dari tadi tuh orangnya yang gak jelas, informasinya yang gak jelas, ilmunya yang gak jelas, atau apanya. Itu udah 4 alasan kak. Udah 4 alasan aku kasih ke kakaknya. Coba kita berpikir secara logika aja lah di sini. Walaupun riset produk yang tadi aku jelasin ke kakaknya itu adalah versi gratisan, tetapi aku sendiri pun pakai itu dan aku memaksimalkan itu kak. Aku memaksimalkan itu ya. Jadi ya ayolah guys. Mumpung masih ada 300 orang di sini, aku mau kasih tahu ke kalian. Nih, buat kalian yang mungkin sampai sekarang itu nggak naik-naik. Udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan seterusnya, itu kalian nggak naik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ada beberapa faktor, tapi yang paling utama menurutku adalah kalian tap-tap layar dulu. Yang belum follow silahkan boleh di follow sekiranya live ini bermanfaat ya. Kita enak guys kalau sharing-sharing terus di live ini, kita ada teman ngobrol gitu-gitu, bisa curhat ya, jadi lebih enak guys. Jadi itulah. Oke guys, bentar dulu, tadi sampai mana? Kalian dengerin nggak? Kalian dengerin nggak sampai mana? Kalian dengerin nggak? Makasih buat yang udah nge-give ya guys ya. Kalian dengerin nggak sampai mana barusan? Ada 4, bukan yang 4, yang 4 kan udah selesai. Iya, aku capek karena tadi habis dari klinik ya, jenguk mbah. Habis dari klinik, pulang, aku live ke kalian. Oh, trik yang 2, oke. GMV Max mulu, GMV Max itu udah lampau guys. Guys, tadi aku jelasin kayak gini. Kenapa kalian affiliate udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan lebih, tapi kalian stuck. Bahkan tidak ada yang namanya video FYP, stuck lah intinya di situ-situ aja. Alasannya itu kenapa? Nah, aku bakal jelasin. Dan ini bahkan yang di bawah 1 bulan juga dengerin malam kawil malam ya. Alasannya kayak gini guys, kenapa kalian stuck dan gak ada peningkatan di akun kalian? 2 ini aja sebenarnya banyak alasan, tapi kalian pahami 2 ini aja ya. Yang satu, struktur pembuatan konten kalian itu nggak jelas, belum jelas, dan struktur pembuatan kontennya itu nggak ada. Nanti aku bakal jelasin. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang kedua, riset produk kalian aja belum tahu sama sekali. Jadi, ketika kalian riset produknya udah maksimal, tapi struktur pembuatan kontennya kalian masih ngaco, tetap aja masih bakal pincang. Ketika struktur pembuatan kalian udah ngerasa bener, tetapi riset produk, pemilihan produknya salah, ya itu bakal tetap pincang. Itu nggak bisa dipilih salah satu kak. Itu bener-bener saling berkaitan. 2 itu saling berkaitan, riset produk dan struktur pembuatan kontennya. Aku bakal jelasin singkat tentang struktur pembuatan konten karena barusan aku udah jelasin tentang riset produk. Struktur pembuatan konten yang simple itu ada cukup 3 aja. Dari mulai hook, kakaknya bisa angkat masalah, kasih solusi, dan juga CTA. Kenapa harus ada 4 ini? Ini simple, kenapa harus ada 4 ini? Ya. Hook, kenapa harus ada hook?
Kenapa harus ada hook? Karena jika video kita hooknya nggak menarik, hook itu bagian dari awal pembuatan video kita. Kalau hook kita aja nggak menarik, penonton otomatis nge-skip video kita. Kalau penonton banyak yang nge-skip video kita, otomatis video kita kedepannya nggak bakal direkomendasikan. Oke? Tidak akan direkomendasikan kalau banyak orang skip di detik awal. Ini penghasilan asli punya aku nggak, Kak? Itu SS-an punya orang lain, Kak. Itu SS-an punya orang lain dan bukan punya aku ya. Itu SS-an punya orang lain. Peduli kakaknya apa? Kalau itu SS-an punya orang lain atau punya aku? Kenapa emangnya? Kenapa, Kak? Itu penghasilan asli punya Kak nggak tuh? Kenapa emangnya, Kak? Kenapa emangnya? Peduli kakaknya itu apa? Bahkan ini tuh penghasilan yang apa ya? Ini tuh emang selalu ada di live aku. Kayak ibaratnya tuh ini mungkin udah dari minggu-minggu awal pas bulan ini, dan sekarang nggak segitu. Itu penghasilan punya kreator lain, Kak. Itu penghasilan punya orang lain. Aku ada teman yang GMV-nya itu udah banyak, produk dilihatnya udah banyak video yang trending, dan juga aku mintain SS-nya agar aku bisa tampilin di live aku, Kak, biar live aku rame. Kenapa emang kakaknya? Emang kenapa, Kak? Biar aku bisa nampilin di live aku, biar aku bisa edit, ada tulisannya storybook gratis, gabung search aja, join Kowil Storybook. Nah, aku mintain SS-an ke temen aku biar apa? Biar nantinya kakaknya bisa pada lihat gitu, ya. Jadi itu bukan SS-an punya aku. Tuh, bahkan di kolom komentar itu nggak ada yang percaya kalau ya emang ini SS-an punya aku. Oke, aku bentar dulu ya, guys. Aku mau blokir dulu orangnya karena orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang emang gak niat buat belajar. Makanya mereka tuh hanya memfokuskan pada GMV. Jadi aku tuh tahu, guys, orang yang mau niat belajar, orang yang mau niat tahu atau enggak tuh aku jadi tahu. Mana tuh? Mana tadi komennya, guys? Bentar dulu ya, sabar. Mana, guys? Kok nggak ada? Wah. Oh, ini. Nah, jadi kita blokir dulu ya. Belajar di tempat lain aja, Kak, yang emang bisa memvalidasi suatu GMV tapi tidak memberikan sesuatu ya. Kasih contoh aja langsung, guys. Kalau aku kasih contoh langsung, itu nggak semua orang pakai produk yang sama. Referensi itu banyak banget. Tetapi di sini aku menjelaskan strukturnya aja, oke? Jadi kayak gini, Kak. Nanti aku bakal jelasin secara detail lah. Kalian bisa ambil di mana, kayak gini di mana gitu ya. Oke, Kak. Tadi sampai mana, Kak? Tadi sampai mana? Coba kalian tuh hook. Oke, hook. Hook itu menjadi sesuatu yang penting, Kak. Tadi kan aku jelasin riset produk dan struktur pembuatan konten, itulah yang menjadi jantung utama kalian di affiliate dulu. Sebenarnya banyak faktor kenapa kalian itu nggak naik-naik. Nah, jadi 2 faktor ini dulu yang benar-benar jadi jantungnya dulu aja. Struktur pembuatan konten, hooknya dulu, Kak. Sebenarnya ada 4 yang paling benar-benar simple banget, tetapi belum tentu kalian lakuin. Hook. H-O-O-K. Hook. Ya, hook masalah solusi CTA. Oke, kita semat dulu ya. Ini simple dan salah nyemat ya. Ini simple dan banyak orang yang udah bahas tapi nggak banyak orang praktek. Hook. Jadi gini, hook kenapa penting? Kalau di 3 detik sampai 5 detik pertama aja video kita udah di skip, tidak akan yang namanya terjadi penjualan, Kak. Oke. Tidak ada yang namanya terjadi penjualan kalau hook kita aja nggak menarik. Tidak ada. Apalagi klik keranjang kuning. Oke, jangan bilang
penjualan deh, klik keranjang kuning dulu aja biar kalian ada interaksi. Tidak, konten kalian tidak menarik. Kalau hook kalian gak menarik, orang bakal langsung skip. Selanjutnya, kalian bisa angkat masalah dari sebuah audiens atau angkat masalah dari sebuah produk untuk audiens kakaknya. Angkat masalah dari sebuah produk untuk audiens kakaknya. Kenapa kita harus mengangkat masalah? Agar video kita itu semakin relate ke penonton. Nah, oke, di sini kita bakal langsung aja jelasin. Kak, kakaknya tahu nggak? Kakaknya sadar nggak? Semua produk pasti ada yang namanya masalah. Semua produk pasti ada yang namanya masalah, Kak. Contoh, parfum. Masalahnya apa? Masalahnya banyak orang yang gak pede kalau keluar rumah itu badannya pada bau. Makanya diciptain parfum. Agar apa? Mengatasi masalah. Produknya itu jadi solusi. Yang diangkat itu masalahnya. Contoh lagi. Nih, aku pakai contoh yang ada di sekitar aku aja lah ya. Kalian minum itu nggak mungkin pakai tangan di kayak gini. Ini buat minum kayak gini, nggak mungkin. Makanya ada gelas. Stand holder. Kebanyakan orang kalau emang lagi makan minum itu biasanya HP-nya sering ditaruh disenderin di tempat-tempat yang gak jelas ataupun disenderin ke makanan-makanan. Nanti kalau jatuh HP-nya cepet rusak, kameranya cepet rusak. Nah, pakai stand holder itu agar HP kalian gak jatuh ketika kalian lagi makan dan kalian mainan HP. Solusi, barang sebuah solusi. Dan juga kalian bisa mengangkat masalahnya dari barang ini. Nih ada yang ngomong kayak gini nih. Masalah itu buat pancingan agar audiens atau penonton semakin penasaran. Bener. Nah, itu agar membuat video kalian semakin relate lagi. Kalian bisa kasih CTA. Bang, CTA itu apa? CTA adalah call to action. Ya, call to action merupakan ajakan, Kak. Call to action itu secara meratanya itu sebuah ajakan. Kalau sebagai konten kreator, ajakannya apa? Ajakan untuk follow, ajakan untuk like, ajakan untuk komen, ajakan untuk nge-save, ada ajakan untuk nge-share video. Nah, untuk affiliate, ajakannya itu biasanya beli dan klik keranjang kuning. Itu call to action. Komentar juga bisa. Kenapa? Coba kalian komen, kalian dapat harga berapa? Nah, itu sebuah ajakan juga. Mengajak. Agar apa? Agar yang tadinya orang yang sudah berhasil relate sama video kita ajak untuk membeli. Misal, promonya terbatas banget, Kak. Buat hari ini aja, kiri keranjang kuning, kakaknya dapetin subsidi dari TikTok kalau cekot hari ini. Nah, orang tuh bakal langsung kayak, wah ini masalahnya persis kayak aku, videonya relate, dan wah ini kayaknya stoknya hari ini habis. Makanya mereka bakal sesegera mungkin membeli. Struktur pembuatannya kontennya kalian pahami, lakukan. Gak cuma dipahami, gak cuma tahu, tapi lakukan. Aksi, ada aksi, guys. 4, simple tapi kalian gak gunain secara powerful. Kalau mau dijabarkan itu banyak sekali. Dari 4 tadi itu kalau mau dijabarkan itu banyak, Kak. Kayak misal hook itu ada banyak banget macamnya. Ada negatif hook dan lain-lain. Banyak kalau mau dijabarkan. Tetapi aku hanya mencontohkan strukturnya aja biar kalian lebih bisa. Guys, kayak gini ya. Fokus ke tujuan kalian, fokus ke sesuatu yang emang bikin kalian berkembang. Oke.
Aku kasih tahu ke kalian, ketika kalian emang belajar sesuatu itu penting. Tetapi ketika kalian memasukkan terlalu banyak informasi berbeda, yang misal informasi A kayak gini, informasi B harus kayak gini, informasi C harus kayak gini, harus ngelakuin kayak gini, harus ngelakuin kayak gini, nanti kakaknya yang puyeng. Mana yang harus difokuskan? Kalian cerna dari informasi yang kalian dapetin, mana yang emang lebih worth it buat kalian lakuin. Nah, jalankan. Jalankan buat itunya. Jangan kalian semuanya wah, nanti susah guys. Kalian bakal terpecah. Buat pemula bagusnya random produk atau satu kategori. Kalau menurut aku mending kalian bukan random produk. Kalau menurut aku mending kalian itu satu kategori dulu untuk mencari trafficnya kak, agar trafficnya itu lebih cepat terbaca ya. Satu kategori dulu kalau menurut aku agar trafficnya lebih cepat terbaca. Kalau random produk itu audiensnya bakal lebih terpecah lagi kak. Kak kalau live video produk terus apa harus upload produk A itu terus kayak gini kak. Ketika produk FYP itu kakaknya bisa jadikan winning content, winning produk. Nah, produknya misal yang ini produknya FYP, kakaknya kan ada beberapa produk lain. Tetapi produk yang FYP ini videonya diperbanyak kak, agar apa? Karena videonya, karena produknya udah jelas di akun kita itu terdapat traffic, jadi diperbanyak buat videonya agar mendapatkan banyak penjualan dari video-video baru nantinya. Gitu. Jadi affiliate wajib buat video produk ya. Gimana kalau nggak punya produk? Ya wajib punya produk. Wajib punya produk. Kurang rating toko dan rating penjualan minimal berapa? Kalau bicara penjualan rating minimal itu produknya di 4.6 itu udah minim, kalian bisa cari 4.7. Kalau rating 4.0 udah minim, kalian bisa cari 4.2 ke atas, itu lebih direkomendasikan. Tetapi tadi pas riset produk itu ada beberapa penjelasan tentang seller juga. Jadi ya itu. Januari anjlok abang, aman sih, aman-aman aja. Wah panas banget guys. Panas banget. Kita live udah berapa jam guys? Yang mau tanya-tanya silahkan boleh di komen ya guys. Yang belum follow, kalian bisa di follow guys. Sekiranya live ini bermanfaat, kita bisa sharing-sharing terus di sini ya. Kalau tentang materi yang dijelaskan, di follow aja biar nggak ketinggalan lagi ya. Jadi